Bayangin, 12 tahun terjebak di menara penuh monster, dipaksa nyelesain tutorial berulang-ulang sampai jadi yang terkuat. Begitu keluar, dunia langsung gempar dengan kekuatannya. Kalau kalian penasaran sama aksinya, langsung aja kita mulai ceritanya. Suatu hari, monster mulai bermunculan di seluruh dunia, membawa kehancuran dan kepanikan. Bersamaan dengan itu, sebuah bangunan misterius muncul, menara tutorial. Untuk pertama kalinya, manusia harus berhadapan dengan bangunan ini. Tanpa pandang bulu, menara ini menarik orang-orang dari seluruh dunia ke dalamnya, memaksa mereka menghadapi ujian-ujian kejam. Usia, kondisi fisik, atau latar belakang tidak menjadi pertimbangan. Tingkat keberhasilan untuk keluar dari menara hanya 20%, dan mereka yang berhasil disebut sebagai hunter, manusia yang kini memiliki kemampuan luar biasa dan menjadi harapan baru umat manusia. Selama 12 tahun, menara tutorial tetap menjadi misteri. Namun, ketika menara akhirnya berhasil ditaklukkan untuk pertama kalinya, dunia berubah. Para hunter menjadi simbol kekuatan dan idola baru masyarakat, reputasi dan kekayaan mereka setara dengan selebriti. Negara-negara pun mulai memperhitungkan para hunter sebagai faktor kekuatan nasional. Untuk melindungi mereka, asosiasi dan guild hunter dibentuk, mempersatukan kekuatan demi stabilitas. Dalam sebuah acara televisi terkenal, All About Hunters, pembawa acara memperkenalkan 3 tamu istimewa, para ketua guild terbaik Korea, Seokwon Han dari guild Goguryeo, Seoyeon Lee dari guild Arang, dan Seon Kim dari guild Seoul. Program ini meraih popularitas besar, dengan rating mencapai 35,7% minggu lalu. Di sesi terakhir acara, pembawa acara melontarkan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh penonton. Dikatakan bahwa ada seorang master yang hidup di menara tutorial di Korea. Siapakah master itu? Ketiga tamu terlihat terkejut mendengar pertanyaan itu. Pembawa acara melanjutkan, mengatakan ia pernah membaca cerita tentang sosok master ini di internet. Ia pun bertanya, apakah para ketua guild tahu siapa master tersebut? Sambil tersenyum, Seokwon Han menjawab, akhir-akhir ini banyak berita tentang dia. Sepertinya dia belum mati dan masih hidup. Jawabannya menandakan bahwa ia tahu siapa master itu. Seoyeon Lee menambahkan, tidak ada orang yang tidak tahu tentang dia. Dia masuk ke menara bersama kami pada gelombang pertama, 12 tahun yang lalu. Seon Kim menyebut bahwa ini mungkin seperti kutukan, karena hanya master itu yang tidak pernah keluar dari menara. Dia menyelesaikan semua tingkatan, hanya untuk kembali ke tingkat pertama dan mengulangnya. Pembawa acara mencoba memastikan, jadi, orang itu masuk ke menara pada gelombang pertama, 12 tahun lalu, dan terus menyelesaikannya berulang kali. Ketiganya mengangguk, membenarkan. Lalu timbul pertanyaan, jika tujuan memasuki menara adalah untuk mendapatkan kekuatan, apakah orang yang menyelesaikannya berkali-kali memiliki kekuatan yang tak terbayangkan? Beberapa hunter yang keluar dari menara bercerita tentang sosok ini. Mereka pernah melihat master itu menyelesaikan lantai tutorial hanya dalam 1 hari, sebuah pencapaian yang mustahil. Mereka menduga kekuatannya melampaui hunter biasa, bahkan mungkin setara dengan peringkat A atau S. Namun, meski sudah keluar dari menara, sosok itu tetap tinggal di dalamnya, menyelesaikannya berkali-kali tanpa henti. Dalam salah satu cerita, sebuah party terlihat lari ketakutan, dikejar oleh monster besar. Namun, di tengah lorong, ada seorang pria berdiri tenang, tak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat menggema, menghancurkan dinding di sekitarnya. Namun, pria itu tetap berdiri tegap, tanpa rasa takut. Tak lama, sebuah notifikasi muncul, menara tutorial tingkat 100 monster untuk tes terakhir. Di hadapan pria itu, muncul sosok mengerikan, monster raksasa bernama Balrog. Banyak orang percaya bahwa jika pria itu keluar dari menara, dia pasti akan menjadi salah satu hunter terkuat. Namun, rumor tentang dirinya terus memicu perdebatan. Beberapa mengaku pernah melihat master ini mengalahkan 3 werewolf sendirian di tingkat 72, atau menendang monster tingkat 10 dengan mudah. Namun, tak sedikit yang menganggap cerita itu hanya mitos. Kenyataannya, pria itu bertarung dengan Balrog hanya menggunakan kakinya. Dia menginjak kepala monster itu,
sambil tersenyum dengan ekspresi seperti psikopat. Dalam waktu 3 detik, Balrog berhasil ditaklukkan. Sebuah notifikasi muncul, Balrog dikalahkan dengan serangan terakhir. Dengan santai, pria itu menginjak tubuh monster yang sudah tumbang, bertanya-tanya dalam hati, cara apa lagi yang harus kulakukan untuk membuat ini lebih menarik? Selama 12 tahun terakhir, waktu yang dibutuhkan para calon hunter untuk menyelesaikan menara tutorial semakin singkat. Menara tutorial di seluruh dunia memiliki isi yang sama, sehingga tidak ada perubahan signifikan dalam tantangan yang harus dihadapi. Berkat itu, setiap kali ada grup hunter baru yang berhasil keluar, informasi tentang strategi dan cara penyerangan pun tersebar ke seluruh dunia. Banyak negara berlomba-lomba menyebarkan informasi ini untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup para peserta dan demi mencetak hunter terbaik. Namun, meskipun strategi semakin matang dan pengetahuan semakin luas, hanya sedikit yang mampu menaklukkan menara. Ketika calon hunter mencapai tingkat 99, mereka dihadapkan pada cobaan terakhir, Balrog, penguasa menara tutorial. Monster mengerikan ini telah menjadi mimpi buruk bagi banyak orang. Dari 95 peserta yang berhasil mencapai tingkat tersebut, hanya 25 yang keluar dengan selamat, sementara sisanya kehilangan nyawa. Balrog menjadi simbol ketakutan dan tantangan yang nyaris mustahil dilalui. Namun, ada satu sosok yang berbeda. Dia adalah seorang pria yang dikenal sebagai Master, seseorang yang telah menyelesaikan menara tutorial sebanyak 1349 kali. Berdiri di depan portal, pintu keluar dari menara, pria itu memejamkan mata, berharap kali ini dia benar-benar bisa keluar. Namun, seperti yang selalu terjadi, ketika dia membuka matanya, dia kembali lagi ke tingkat pertama menara tutorial. Penaklukan pun dimulai lagi. Kali ini adalah yang ke-1350. Melihat kenyataan ini, dia hanya bisa tertawa getir. Frustrasi, dia berteriak ingin pulang. Ingin keluar dari menara, tapi teriakannya hanya bergema sia-sia. Dia terjatuh, membaringkan tubuhnya sambil menatap kosong ke layar informasi. Namanya Hyunwoo Kim, usianya 24 tahun. Dalam hati, dia berpikir bahwa mengulanginya lagi tidak akan memberi pengalaman baru. Tidak ada lagi tantangan, hanya kehampaan yang terus berulang. 12 tahun lalu, saat pertama kali Hyunwoo dan timnya memasuki menara tutorial, semuanya terasa berbeda. Mereka adalah grup pertama yang berhasil mencapai tingkat 100. Ketika berdiri di depan portal, mereka tertawa bahagia, yakin bahwa perjuangan mereka telah usai. Mereka saling berjanji untuk tetap menjalin hubungan baik di dunia luar. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Hyunwoo melangkah masuk ke portal, dia tiba-tiba kembali berada di tingkat pertama. Teman-temannya tidak terlihat, dan dia hanya sendirian. Kebingungan berubah menjadi kekesalan ketika dia menyadari bahwa dia terjebak di menara. Dalam pengulangan berikutnya, dia mulai menyadari bahwa dia mendapatkan kemampuan baru, tetapi bersamaan dengan itu, dia juga menerima kutukan menara. Kutukan ini membuatnya tidak bisa keluar. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan itu adalah menyelesaikan menara seorang diri, tanpa bantuan siapapun. Dia mencoba segalanya. Dalam 10 pengulangan pertama, Hyunwoo memperkuat dirinya sendiri, meningkatkan kemampuannya hingga ke batas maksimal. Pada akhirnya, bahkan pilar-pilar batu di menara dapat dihancurkan dengan mudah. Namun, setiap kali dia mencapai tingkat 100 dan mengalahkan Balrog, dia selalu kembali ke tingkat pertama. 5 tahun berlalu dalam keputusasaan. Hyunwoo melakukan segala cara untuk menghilangkan kutukannya, tetapi semua usahanya sia-sia. Pada akhirnya, dia mulai menerima nasibnya. Dalam pengulangan ke-433, dia mencoba bermain peran sebagai NPC, membantu peserta lain yang baru memasuki menara. Di pengulangan ke-512, dia menjadi instruktur, melatih calon hunter untuk bertahan hidup. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dia tahan, mendengar cerita-cerita tentang dunia luar dari para peserta yang akan segera keluar. Setiap kali mendengar cerita itu, perasaan terisolasi semakin menghantuinya. Waktu terus berlalu, dan Hyunwoo menjalani pengulangan demi pengulangan tanpa tujuan. Hingga akhirnya, 12 tahun pun berlalu. Ketika dia membuka layar informasi, dia tidak berharap ada sesuatu yang berubah. Namun, kali ini, ada tulisan baru yang membuatnya terkejut. Sistem memberitahu bahwa Hyunwoo telah menyelesaikan menara,
dan dia akhirnya bisa keluar. Hyunwoo terdiam. Setelah beberapa saat, dia tersenyum, lalu tertawa penuh kegembiraan. Dengan semangat yang telah lama hilang, dia bersiap untuk menaklukkan menara sekali lagi, kali ini untuk terakhir kalinya. Dengan tekad membara, dia memasang kuda-kuda, melesat maju, dan mulai menembus setiap tingkat menara dengan kecepatan luar biasa. Kini, hanya satu hal di pikirannya, kebebasan yang sudah lama dia tunggu. Umumnya, waktu paling cepat yang diperlukan untuk menyelesaikan menara tutorial adalah sekitar 10 bulan. Pembawa acara dalam sebuah program televisi bertanya, apakah para hunter dari gelombang ke-18 ini mampu memecahkan rekor tersebut. Seon Lee menjelaskan bahwa jumlah hunter yang masuk setiap gelombang berbeda, dan hasilnya sangat tergantung pada kombinasi kekuatan mereka. Perubahan strategi dan hasil pun akan banyak terjadi. Seon Kim menambahkan bahwa keberhasilan juga tergantung pada kekuatan masing-masing individu, serta efektivitas serangan yang dilakukan. Seok-won Han menimpali bahwa tantangan sesungguhnya dimulai setelah tingkat 51, karena sejak saat itu bos dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi akan muncul setiap 10 tingkat. Ia menegaskan bahwa mulai dari sana, tidak ada lagi yang namanya keberuntungan. Sementara itu, Hyunwoo dengan semangat membara terus melaju, menembus setiap tingkat tanpa peduli dengan monster yang ada di hadapannya. Ia terus memaksa hingga akhirnya mencapai tingkat 99. Di sana, ia berdiri tenang, berhadapan dengan Balrog, sang penguasa. Dengan kekuatan maksimal, ia menghantam monster itu dengan serangan yang begitu dahsyat, hingga efeknya bahkan terlihat dari luar menara. Keesokan harinya, di distrik Gangdong, daerah Cheonho, tepatnya di area manajemen pintu masuk menara tutorial, sebuah portal dimensi tiba-tiba muncul. Kejadian ini membuat kantor pengawasan, yang dikelola oleh Asosiasi Hunter Korea, menjadi sibuk. Pihak asosiasi segera mempersiapkan daftar nama peserta dari gelombang ke-18 untuk mencatat siapa yang berhasil keluar. Dari dalam portal, muncul sosok seorang manusia. Orang itu adalah Hyunwoo. Ia melangkah keluar, melihat sekelilingnya dengan ekspresi penuh kelegaan. Gedung-gedung tinggi yang menjulang di hadapannya menjadi bukti nyata bahwa ia akhirnya berhasil keluar dari menara. Hyunwoo tertawa kecil, memandangi sekitarnya, memastikan dirinya benar-benar telah kembali ke dunia luar. Tak lama kemudian, seorang petugas asosiasi mendekatinya untuk memberikan selamat atas keberhasilannya keluar dari menara. Hyunwoo menoleh, memastikan sekali lagi dengan bertanya apakah ia benar-benar telah keluar. Petugas itu, meski bingung, menjawab bahwa Hyunwoo memang telah keluar dari menara. Mendengar hal itu, Hyunwoo tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Ia berteriak penuh sukacita, "Aku sudah keluar. Hyunwoo Kim telah kembali." Petugas asosiasi yang mendengar namanya langsung memeriksa daftar peserta gelombang ke-18. Namun, nama Hyunwoo Kim tidak ditemukan di sana. Karena penasaran, ia memeriksa daftar gelombang pertama. Di sanalah ia menemukan nama Hyunwoo berada di urutan pertama. Petugas itu terkejut saat menyadari bahwa orang di hadapannya adalah sosok legendaris yang disebut-sebut sebagai Master, yang akhirnya keluar dari menara setelah 12 tahun. Seminggu kemudian, perhatian dunia tertuju pada Korea. Orang-orang dari berbagai tempat berbondong-bondong menuju kantor pusat tutorial, tempat evaluasi pertama para hunter gelombang ke-18 akan berlangsung. Gelombang ini menjadi sorotan karena rekor dunia dalam menyelesaikan menara telah dipecahkan, dengan waktu hanya 2 minggu. Namun, sorotan utama tetap tertuju pada Hyunwoo, sang Master Hunter. Di ruang tunggu peserta evaluasi, para hunter gelombang ke-18 tampak sibuk mempersiapkan diri. Mereka mengenakan perlengkapan dasar yang telah diberikan sebelumnya untuk menghadapi ujian. Namun, di sudut ruangan, Hyunwoo terlihat santai, asyik memakan camilan tanpa mengenakan perlengkapan apapun. Peserta lain merasa heran dan tidak nyaman melihat sikapnya yang begitu santai. Tidak menyadari situasi, Hyunwoo bertanya kepada salah seorang peserta, mereka semua memakai apa? Peserta itu menjelaskan bahwa perlengkapan tersebut dibagikan tadi pagi dan sangat penting untuk menghadapi ujian. Tanpa perlengkapan itu, ujian akan menjadi jauh lebih sulit. Hyunwoo hanya menggaruk kepalanya, menduga bahwa ia tidak mendapatkan perlengkapan tersebut karena ketiduran. Pengumuman tiba-tiba terdengar, meminta para peserta untuk segera menuju lokasi ujian.
Tempat ujian tersebut berupa sebuah labirin yang dirancang khusus oleh Pusat Tutorial Seoul untuk mengevaluasi peringkat para hunter. Di sana, seorang pengawas bernama David, seorang hunter kelas A, berdiri di depan peserta. Dengan suara lantang, ia mengumumkan bahwa evaluasi peringkat akan segera dimulai. David memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa saat ini perhatian dunia sedang tertuju pada mereka. Beberapa peserta tampak merasa terbebani dengan tekanan tersebut. Melihat hal itu, David tersenyum dan mencoba menenangkan suasana. Dia menjelaskan bahwa mereka tidak perlu terlalu gugup, karena dibandingkan dengan tantangan di menara tutorial, ujian ini hanyalah formalitas sederhana untuk menyatakan bahwa mereka sudah lolos sebagai hunter. Di barisan paling belakang, Hyunwoo tampak tidak mendengarkan. Dia hanya menguap dan terlihat mengantuk. David melanjutkan penjelasannya dengan memperkenalkan ujian pertama. Ketika David menekan sesuatu di layar ponselnya, tiba-tiba terjadi guncangan hebat yang membuat para peserta terkejut. David dengan tenang menjelaskan bahwa sebagai hunter, mereka harus mampu menghadapi berbagai kesulitan, termasuk meloloskan diri dari situasi sulit seperti labirin. Guncangan tadi ternyata mengubah lantai di belakang David menjadi sebuah labirin besar. David kemudian menjelaskan bahwa labirin ini penuh dengan jebakan. Walaupun ujian ini hanya formalitas, dia menyarankan agar para peserta menggunakan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Dalam waktu 30 menit, mereka harus berhasil keluar dari labirin tersebut. Setelah mendengar instruksinya, para peserta segera bersiap, lalu memasuki labirin dengan semangat tinggi. Mereka berlari, bersaing untuk menjadi yang tercepat keluar. Melihat semangat itu, David memuji mental para peserta yang luar biasa dan menantikan hasil dari ujian kali ini. Namun, saat David masih tenggelam dalam pikirannya, Hyunwoo tiba-tiba menegurnya dari belakang. David menoleh, sedikit bingung, dan bertanya apa yang diinginkan Hyunwoo. Dengan santai, Hyunwoo bertanya apakah dia bisa keluar dari labirin dengan cara apapun. David, yang mulai penasaran dengan peserta ini, menurunkan kacamata merahnya dan memandang Hyunwoo dengan seksama. Melihat Hyunwoo tidak memakai perlengkapan seperti peserta lain, David bertanya-tanya apakah dia benar-benar serius mengikuti ujian ini. Namun, sesuai penjelasan sebelumnya, David menjawab bahwa selama bisa keluar dengan cara apapun, itu diperbolehkan. David kemudian bertanya dengan serius apakah Hyunwoo sedang meremehkan ujian ini. Namun, Hyunwoo menanggapinya dengan santai, meminta David untuk lebih baik memperhatikan peserta lain yang sedang berjuang keras. Mendengar jawaban itu, aura kemarahan David mulai terlihat. Ia merasa Hyunwoo terlalu sombong. Namun, Hyunwoo justru semakin santai. Dengan percaya diri, dia meminta taruhan 1 juta won jika dia bisa keluar dari labirin dalam waktu 20 detik. David mengernyitkan dahi, tak percaya dengan pernyataan yang dianggapnya omong kosong itu. Namun, Hyunwoo terus memprovokasi, mengatakan bahwa jika David takut, lebih baik tidak usah bertaruh. Merasa terpancing, David akhirnya menyetujui taruhan itu, meskipun masih penuh keraguan. Hyunwoo berjalan mendekati dinding labirin terdekat. Dia meletakkan tangannya di dinding itu, lalu mengambil kuda-kuda. Tangan kirinya menempel di tembok, sementara tangan kanannya bersiap untuk memukul. Dengan serius, Hyunwoo mengerahkan beberapa persen kekuatannya. Kakinya bahkan tertanam di lantai karena tekanan energi yang ia keluarkan, menandakan betapa besar kekuatan itu. David, yang menyaksikan dari dekat, terlihat bingung dengan apa yang akan dilakukan Hyunwoo. Bahkan teman-teman lama Hyunwoo, yang merupakan ketua guild terbaik Korea, tampak kebingungan melihat aksinya. Ketika kekuatan di tangan kanannya telah terkumpul penuh, Hyunwoo meninju dinding labirin dengan keras. Dinding itu tampak seperti melunak sesaat sebelum tinju Hyunwoo menembusnya. Pukulan tersebut menciptakan efek luar biasa, menghancurkan labirin hingga tembus ke ujungnya. Dengan tenang, Hyunwoo berjalan ke arah pintu keluar yang baru saja dia buat sendiri. Sambil berdiri santai, dia menyatakan bahwa dia telah berhasil keluar dari labirin. Penonton di ruang pengamatan tampak tercengang melihat kejadian itu. Bahkan teman-temannya mulai bertanya-tanya apakah Hyunwoo memang selalu seenaknya seperti ini. Hyunwoo tersenyum, membayangkan uang 1 juta won yang akan segera didapatkannya dengan cara yang begitu mudah. Namun, senyum itu perlahan berubah menjadi ekspresi khawatir ketika dia mulai berpikir apakah dia akan diminta mengganti rugi
karena menghancurkan labirin tersebut. 24 jam sebelum ujian evaluasi peringkat, di gedung bernama Life Hunter Magazine, tempat update berita tentang para hunter, para jurnalis sedang mendiskusikan berita menarik apa yang akan mereka rilis. Selain membahas Sang Master, seorang pria menyarankan untuk mengangkat sosok yang sedang digadang-gadang akan menjadi hunter kuat dari dunia seni bela diri. Orang itu bernama Kang Hyun Lee. Saat ujian di labirin sebelumnya, Hyun Lee memantapkan dirinya untuk menjadi bintang. Dengan bakat, keterampilan, dan keberuntungan yang ia miliki, Hyun Lee yakin bahwa ia akan mencuri perhatian. Ketika hunter lain lari ketakutan melihat monster besar di hadapan mereka, Hyun Lee dengan berani bersiap menghadapi monster tersebut menggunakan pedangnya. Dalam pikirannya, ia percaya pada kemampuannya. Sebagai kendo level 4 master, Kang Hyun Lee telah memenangkan berbagai kompetisi kendo internasional dan dikenal sebagai pemimpin tangguh. Kali ini, ia berharap menjadi pusat perhatian, percaya bahwa jalannya menuju kesuksesan sudah terbuka lebar. Namun, ingatannya kembali pada masa di menara tutorial, saat ia pertama kali bertemu dengan Hyunwoo. Di depan portal keluar menara, Hyunwoo berteriak penuh kegembiraan, merebut seluruh spotlight yang seharusnya menjadi miliknya. Hyun Lee yang merasa bingung dan kesal dengan kejadian itu kini kembali bertemu Hyunwoo di dunia luar, dan ia merasa dirinya harus bersaing dengan orang yang sama sekali berbeda darinya. Saat ini, ada pemberitahuan dari komite ujian bahwa, demi alasan keamanan, ujian labirin pertama dihentikan sementara. Para peserta diminta untuk kembali ke ruang tunggu dan menunggu jadwal ujian yang baru. Kericuhan pun terjadi di ruangan wartawan. Mereka ribut mencari rekaman kejadian sebelumnya, namun semua rekaman yang jelas hanya menampilkan Kang Hyun Lee. Hal ini karena awalnya tidak ada yang memperhatikan Hyunwoo, sosok lusuh yang hanya mengenakan sandal jepit. Namun kini, ternyata orang itu menjadi sorotan hari ini. Di ruang tunggu peserta, suasana tegang terasa. Hyun Lee duduk dengan wajah serius, penuh amarah, sementara Hyunwoo justru tertidur pulas. Para peserta lain berbisik-bisik tentang letusan yang disebabkan oleh Hyunwoo, beberapa bahkan menyebutnya sebagai Sang Master. Namun, di dalam pikirannya sendiri, Hyun Lee tidak terpengaruh. Ia berpikir bahwa semua ini belum berakhir, dan masih ada kesempatan baginya untuk merebut spotlight kembali. Tak lama kemudian, pemberitahuan dari komite ujian kembali terdengar. Urutan acara ujian evaluasi peringkat telah diubah dan akan dimulai kembali dalam waktu 15 menit. Para peserta diminta bersiap. Hyunwoo, yang tertidur pulas, terbangun dengan wajah mengantuk. Hyun Lee tetap tenggelam dalam pikirannya. Ia tidak peduli siapa itu Hyunwoo, apakah dia seorang master atau bukan, karena Hyun Lee yakin pada keterampilan yang ia miliki. Ujian kedua diumumkan. Kali ini, ujiannya adalah evaluasi Master Wave, di mana para peserta harus melawan monster virtual yang diciptakan dengan gabungan teknologi terkini dan batu ajaib. Hyun Lee memasuki arena dengan penuh percaya diri. Dengan pedang di tangannya, ia menunjukkan kekuatan luar biasa. Petir yang menyambar melalui pedangnya menarik perhatian semua orang. Dengan penuh semangat, Hyun Lee melancarkan serangan bertubi-tubi, menebas monster-monster yang menghalanginya. Satu persatu monster tumbang dengan cepat. Ujian ini mengharuskan peserta mengalahkan sebanyak mungkin monster dalam waktu yang telah ditentukan. Ketika waktu Hyun Lee habis, ia berhasil menumpas 78 ekor monster, menjadi yang tertinggi di antara semua peserta sebelumnya. Hyun Lee tersenyum puas. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan spotlight yang ia dambakan. Para wartawan yang menyaksikan dari ruangan lain memuji kehebatannya. Namun, kebanggaan itu tidak bertahan lama. Peserta selanjutnya dipanggil Hyunwoo Kim. Hyunwoo, dengan wajah mengantuk, berjalan santai memasuki arena. Hyun Lee tampak kesal melihat sikap santainya. Para penonton yang mengetahui bahwa peserta berikutnya adalah Sang Master tampak sangat penasaran dengan penampilannya. Bahkan teman-teman lama Hyunwoo yang dulu satu parti dengannya ikut menunggu dengan antusias. Hyunwoo diberikan waktu 2 menit untuk mengalahkan sebanyak mungkin monster. Semua mata tertuju padanya. Atmosfer berubah tegang, menantikan apa yang akan dilakukan oleh Sang Master. Ujian dimulai dengan munculnya banyak sekali monster yang spawn di sekitar Hyunwoo. Bersamaan dengan itu, hitungan mundur 10 detik dimulai, memberi waktu kepada Hyunwoo untuk bersiap. Penonton yang hadir menunggu dengan antusias,
meskipun masih mempertanyakan aksi yang akan ditunjukkan oleh sang master. Hyunwoo, yang berdiri santai di tengah arena, hanya menghela napas pelan, tampak tak terpengaruh oleh suasana. Belum waktu menunjukkan angka 0, ia tetap tenang, tanpa ada gerakan berarti. Ketika hitungan mundur selesai dan ujian resmi dimulai, seekor orc besar menyerang lebih dulu, mengayunkan gada besarnya dengan brutal. Namun, dengan kecepatan yang luar biasa, Hyunwoo tiba-tiba melesat mendekati orc itu. Dalam sekejap, kepala orc tersebut hancur. Aksinya begitu cepat hingga tidak dapat diikuti oleh mata manusia biasa. Penonton hanya melihat hasil akhirnya. Kepala orc pecah begitu saja. Waktu baru berjalan 4 detik, tetapi monster-monster di sekitar Hyunwoo telah tumbang satu persatu. Yang terlihat hanyalah kepala-kepala mereka yang seolah meledak tanpa sebab. Penonton yang menyaksikan kejadian ini mulai berspekulasi. Banyak yang mengira Hyunwoo menggunakan sihir untuk menghancurkan monster-monster tersebut. Padahal kenyataannya, Hyunwoo menyerang setiap monster secara langsung, mendekati mereka satu persatu, lalu menghancurkan kepala mereka dengan serangan fisik sederhana. Tidak ada teknik rumit atau sihir di balik aksinya. Gerakannya begitu cepat sehingga semua itu tampak seperti ilusi. Teman-teman lama Hyunwoo yang menyaksikan dari kejauhan, terheran-heran. Mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya telah dilakukan Hyunwoo selama ini di menara tutorial. Yang mereka tahu, Hyunwoo selama ini hanya dikenal sebagai nama besar. Tetapi kini, mereka menyadari bahwa Hyunwoo telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan, seorang monster dalam wujud manusia. Ketika waktu menunjukkan angka 0, menandakan ujian telah selesai, Hyunwoo berdiri dengan santai. Dalam waktu 2 menit, ia telah menaklukkan 248 ekor monster, sebuah pencapaian yang luar biasa. Aksi Hyunwoo ini langsung menjadi sorotan. Video tentang ujiannya diunggah dengan judul The Master, dan video itu dengan cepat menjadi viral. Banyak orang mempertanyakan kekuatannya. Tidak sedikit yang mengira bahwa Hyunwoo adalah seorang penyihir kelas S. Di tempat lain, Hyun Lee yang menyaksikan berita tersebut melalui ponselnya langsung dipenuhi kemarahan. Ia melihat spotlight yang baru saja ia dapatkan kini sepenuhnya beralih ke Hyunwoo. Dalam amarahnya, ia menghancurkan ponsel, pintu kamar, bahkan tembok di sekitarnya. Hyun Lee merasa semuanya tidak adil. Ia telah bekerja keras, berjuang mati-matian, bahkan mencoba memburu satu monster tambahan ketika peserta lain sudah selesai. Namun kini, semua usahanya terasa sia-sia. Ia berteriak penuh emosi, mengutuk Hyunwoo sebagai karakter yang curang dan tidak masuk akal. Di sisi lain, Hyunwoo yang berada di kamarnya tetap tenang. Seorang wanita bernama Alice tiba-tiba datang menemuinya. Alice bekerja sebagai manajer informasi dan bagian dari Komite Hunter Korea. Ia berbicara panjang lebar, menjelaskan maksud kedatangannya. Namun, Hyunwoo yang tidak tertarik hanya mendengarkan setengah hati. Singkatnya, Alice datang secara pribadi untuk merekrut Hyunwoo bergabung dengan Guild Ares. Alice menyodorkan sebuah kontrak kerja kepada Hyunwoo. Di dalam kontrak tersebut tertera hak dan kewajiban anggota Guild Ares, termasuk detail pembayaran. Saat Hyunwoo membacanya, ia terkejut melihat pasal pertama, yang menyebutkan bahwa begitu kontrak disetujui, uang muka dengan jumlah yang tertera akan langsung dibayarkan sekaligus kepada anggota. Hyunwoo menghitung jumlah 0 di angka yang tertera, yang terasa begitu panjang. Alice tersenyum, bertanya apakah Hyunwoo mau bergabung. Hyunwoo hanya terdiam, tak bisa membayangkan bagaimana rasanya mendapatkan uang muka sebesar 100 miliar won.